Halo semua, what's up guys? Hai, PP Dodge Army, PP Dodge Holder. Apa kabarnya kalian? Semoga selalu sehat, tetap kuat untuk nge-hold ataupun untuk nyerok lagi ya. Well, ini agak menyegarkan mata ya karena Baby Dogecoin selama 24 jam terakhir naik sebesar 11,9%. Sekarang di harga US dollar ya 0,0 sekian 4423 atau kita berada di kepala 4. Oke, gue meneruskan video gue yang kemarin atau yang sebelumnya mengenai BP Doge. Jadi let's talk about BP Dogecoin. Tapi sebelumnya selalu gue tekankan bahwa gue bukan financial advisor and this video is not financial advice. Ini murni untuk entertainment dan educational purpose ya. Oke, kita lanjut pembahasan kita. Gue bawa kalian langsung ke chartnya ya. Ini chart di L-Bank, gue ambil dari L-Bank. Jadi Baby Dogecoin setelah jatuh dari ATH-nya, dia turun, kemudian di fase ini pada saat crypto crash dia anjlok sampai di tahap ini, di kepala 30 sekian ya. Setelah harga jatuh ke area sini, dia ada reversal, kemudian jatuh lagi. Tapi dia tidak sampai melebihi level support yang sebelumnya ya. Kalau dilihat dari time frame 15 menit, ya ini adalah fase bullish untuk sementara. Untuk sementara gue bilang untuk sementara ya. Karena pertama semalam ini kita ada di posisi ini ya. Semalam kita ada di posisi ini kemarin lah. Dia nggak sempet atau nggak bisa ngebreak moving average atau MA 100 nya ya. Dia turun ke sini dan kemudian dia balik lagi. Dia sempat konsolidasi di sekitar MA 100 nya dan akhirnya dia nge-breakout ya. Dia nge-breakout ke atas dan ini gua bikin trend line-nya ya. Dia sampai di sini, dia juga mantul lagi ke atas dan dia sekarang sedang koreksi ya. Dia sedang koreksi. Nah, sekarang harga nyentuh di garis trend line ini, level support. Gua harap sih dia nggak sampai turun terus gitu kan. Gua harap dia akan naik, dia akan mantul ke sini dan meneruskan bull run-nya ke atas. Gua harap. Nah, beda cerita bahwa ketika nanti misalkan ya, kalian amatin aja karena sekali lagi market lagi nggak bisa diprediksi. Jadi menurut gua untuk trading jangka pendek ini tetap harus diamatin ya. Jangan sampai kalian tinggal tidur besok pagi kalian lihat udah di bawah nyungsep gitu loh. Pertama, kalau menurut gue nih ya, menurut gue kalau dia penutupan harganya nanti dia ketika misalkan harga ini turun, kemudian di candle yang selanjutnya penutupan harga ada di bawah garis trend line-nya ini, dia ada kemungkinan akan jatuh, harga akan jatuh. Apalagi kalau misalkan nanti dia misalkan jatuh ya, kalau gue ngomongin kalau misalkan jatuh, dia ngelewatin garis exponential moving average 100 ini, kemungkinan dia akan jatuh gitu loh. Nah, ini pun juga kalau kita lihat di indikator MACD-nya, dia garis birunya ini udah mau sampai ke garis tengahnya ya, di garis 0. Jadi kalau misalkan dia sampai melebihi ini, ya kemungkinan dia akan koreksi ke bawah gitu. Sedalam apa ya kita masih belum tahu gitu, karena sekali lagi ini masih belum bisa diprediksi. Gua sarankan wajib hati-hati ya, wajib hati-hati. Oke men, kalau ini gua udah pindah ke time frame yang 4 jaman ya, biar kita bisa lihat dari perspektif yang berbeda. Oke, sekarang kita berada di harga ini ya, di 45 sekian. Oke, ini pada saat jatuh, momen di saat harga jatuh ini dari sini ya, dia nggak sanggup nge-breakout trend line-nya ini, dia turun, dia sempat reversal di trend line ini ya. Di video gua yang sebelumnya udah gua bahas juga momen ini, dia agak naik sedikit sampai di sini, dia jatuh ke sini ya, ke harga 30-an atau 300. Setelah itu dia bounce back. Pertama
dia nge-breakout MA10 nya ya. Lanjut. Nah, sekarang dia ada di fase mencoba nge-breakout MA100 nya atau exponential moving average 100. Ini masih antara bisa atau enggak gitu kan. Ini masih antara bisa atau enggak. Kalau dari indikator MACD nya kemungkinan besar bisa. Kenapa? Karena ini sudah terjadi golden cross ya di sini. Kemungkinan dia masih bisa melanjutkan bull run-nya dari sini ya. Seberapa jauh atau seberapa lama, nah itu kita nggak tahu. Apalagi di market yang seperti ini. Sekali lagi gua bilang seperti itu karena gua tetap ngingetin harus hati-hati gitu kan. Nah, kalau misalkan ini nanti dia bisa nge-break out moving average yang 100, itu pertanda bagus. Tapi kalau misalkan dia konsolidasi sedikit di sini, kemudian dia jatuh lagi, itu yang agak harus hati-hati gitu ya. Apalagi untuk trading jangka pendek gitu. Kalau untuk holder, gua mah nggak terlalu ambil pusing buat holder karena holder mah tutup mata gitu kan. Mau market naik turun, holder is holder gitu kan untuk jangka panjang gitu. Nah, kalau toh misalkan ini naik gitu kan, nge-break out moving average yang 100, kemudian misalkan dia konsolidasi sini, di sini pun dia nanti masih ada PR apakah dia bisa nge-break out ini resistance ini ya, resistance line yang di sini. Dia ada PR di sini, kemungkinan pun juga akan ketahan, bisa juga konsolidasi sebentar. Kalau misalkan buying pressure-nya kuat ya, dia nanti akan melanjutkan reversalnya atau melanjutkan bull run ya. Kalau misalkan seperti itu ya. Jadi ini memang gua bilang keadaannya masih sangat-sangat spekulatif. Memang sentimen Baby Doge itu terbilang netral dan positif, cuma karena sekali lagi keadaan pasarnya lagi seperti ini, gua tekankan harus selalu hati-hati. Well guys, cukup sekian ya updatean mengenai Baby Dogecoin. Gua nggak terlalu panjang lebar karena pengen ngasih kalian update aja. Tetap hati-hati, harus tetap waspada ya. Sekian dari gua. Thank you yang udah ngeklik video ini, thank you yang udah nonton, really appreciate you guys. Be safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Gua Setiawan undur diri. Thank you guys sekali lagi. Peace. Bye guys.